Nah, adik-adik, saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Resiko itu apa, adik-adik? Kejadian yang menyebabkan sesuatu. Kejadian yang menyebabkan sesuatu. Akibat dari sesuatu, Pak. Betul sekali, akibat dari sesuatu. Oke. Nah, itu ya kita berada di mana tuh? Di tujuan nomor 6, ya. Tujuan nomor 6. Ini ya, mengurangi resiko pasien terjatuh, ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui dari awal ya, apa namanya itu, bahwa 6 keselamatan pasien ini ya, inilah ya yang menjadi standarnya adik-adik dalam apa namanya itu, nanti memberikan asuhan keperawatan. Ya, ada 6 inilah gitu intinya. Nanti adik-adik nanti ketemulah di rumah sakit itu hal-hal yang semacam ini gitu ya. Mulai dari identifikasi sampai mengurangi pasien jatuh ya. Ini kok nggak jalan ya? Jalan nggak adik-adik? Ah, jalan. Nih, apa namanya, data statistik tentang kesehatan jatuh. Nih, coba dilihat nih. Hampir dari sepertiga dari jumlah usia tua di atas 65 tahun ya di Amerika Serikat ya, setiap tahunnya mengalami jatuh gitu ya. Nah, jatuh yang paling sering menimbulkan injury atau trauma. Itu ya. Di situ juga ada jatuh mengakibatkan 90% ya terjadi fraktur. Hip itu adalah di pinggul ya, teman-teman ya. Nih, di pinggul sampai dengan meninggal apa namanya itu terjadi di Amerika gitu ya. Nih di apa namanya itu salah satu lembaga yang namanya AAG ini konsultan tahun 2008. Nih, tapi sebenarnya ya, sebenarnya ini itu bisa dicegah. Bagaimana mencegahnya, Pak? Ya kita harus memahami yang namanya manajemen risiko. Nah, itu yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, kita harus mengetahui yang namanya manajemen risiko ya, itu ya yang harus kita ketahui. Ya. Nah, kemudian di situ kita lihat lagi tuh. Nah, ini tuh contohnya ya, pengertian jatuh. Jatuh itu terdiri dari ketinggian tertentu yang di apa namanya itu ya intinya di hal yang lebih tinggi gitu ya kalau membahas yang namanya jatuh gitu ya. Nah, apa itu yang dimaksud di rumah sakit ya, bisa jatuh dari kasur ya, bisa juga dari apa namanya itu kamar mandi ya, kan banyak pasien yang kepleset di kamar mandi itu adik-adik mungkin belum tahu ya, tapi kan dulu nanti adik sudah jadi seorang perawat ya, jangan heran kalau ketemu dengan kasus pasien yang jatuh di kamar mandi ya, jangan heran itu karena sering sekali terjadi itu adik-adik. Kadang-kadang kan pasien itu ke kamar mandi sendiri karena licin, fisiknya masih lemah, lantainya licin ya, akhirnya terjadilah jatuh gitu ya. Nah itu ya, itu yang harus kita ketahui ya adik-adik ya. Nah, kemudian ini, nah isu yang terkait dengan cedera akibat jatuh ya. Satu ya, akibat obat-obatan, dia masih dalam pengaruh obat-obatan. Contohnya apa gitu ya, pengaruh dalam obat-obatan itu ya. Ya, salah satu contohnya misalkan ketika dia diberikan obat penenang ya, dia merasakan ya mungkin ada efek samping, dia berdiri merasa lemas ya, akhirnya jatuh gitu ya. Penglihatan yang buruk ya, perubahan status mental yang secara tiba-tiba, apa namanya itu, lantai yang licin tadi ada ya. Kemudian ya rumah sakit terlalu banyak furnitur ya gitu ya. Apa medan apa tidak merata ya, maksudnya lantainya gitu ya. Maksudnya lantainya gitu ya. Nah, kemudian ya apa namanya itu
ya terkait dengan struktur lantai dan rumah sakit lah gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap resiko pasien jatuh. Nah, apa maksudnya dari sini ya, kita menilai resiko gitu ya, kita menilai resiko dari cedera akibat pasien jatuh ya. Hal-hal yang dinilai dari itu apa saja gitu ya, kita lihat dari penilaian mungkin masalah obat ya, mungkin masalah lingkungan ya. Lingkungan itu bukan dimaksud dengan lingkungan yang lain ya, lingkungan itu adalah lingkungan rumah sakit ya. Pencahayaan itu lingkungan berapa sih, di situ kan ada tuh ya, pencahayaan yang kurang mana tadi, nah penglihatan yang buruk atau tidak baik ya, berapa sih normal pencahayaan itu ya, kan minimal dia harus 100 lux kan di ruangan itu ya. Nah itu baru dia dikatakan ruangan yang bagus ya. Nah, nih, ada beberapa rekomendasi untuk mendukung itu ya. Satu ya, mengawasi obat, penerangan jalan yang cukup. Berapa tadi? 100 kan ya? Staf memberi perhatian yang perubahan perilaku pasien ya. Mengecek sepatu yang mana yang pas atau tidak, ya ini juga bisa ya. Karena ya kalau di ruangan tertentu ya, ada gitu ya. Sepatu khusus atau peralatan khusus untuk pasien gitu ya. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti mengecek sepatu mana yang pas atau tidak itu sepatu khusus buat pasien, Pak? Ya, betul sekali. Ya. Jadi ada sepatu khusus untuk pasien tuh. Gitu. Oh, ada ya? Ada, kalau di ruangan-ruangan yang bagus itu ya, itu ada sepatu khusus untuk pasien. Itu, ya. Dan itu sepatunya harus terbuat dari karet. Gitu. Ada gitu ya. Nah, ada lagi, silahkan. Menjaga lantai tidak licin, ya gimana caranya ya, diberikan yang namanya karet atau segala macam ya. Kalau di dalam manajemen risiko itu ada di modifikasi lingkungan atau rekayasa engineering gitu ya. Itu ada semua tuh di situ ya. Faktor yang berhubungan dengan kejadian terjatuh ya. Ya ini riwayat jatuh sebelumnya memberikan korelasi besar dengan kejadian jatuh berulang. Kalau ya itu tidak diberikan penata laksanaan di manajemen resikonya gitu ya. Kemudian penurunan ketajaman penglihatan ya, pencahayaan ruangan itu juga berpengaruh gitu ya di dalam resiko pasien terjatuh ini. Nih, ini ada sikap berjalan ya. Kalau pasien yang belum kuat berjalan ya jangan suruh dia untuk pipis di kamar mandi dulu ya, sediakan pispotnya ya, kan itu tugasnya perawat. Ini pispotnya gitu ya, silahkan di sini gitu ya, ada muskuloskeletal system dan segala macam ya, itu ada semua. Nah, ini ada ekstensi faktor. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekstensi faktor? Ya, faktor yang menyebabkan pasien terjatuh itu dari luar, gitu ya. Salah satu ya obat yang berpengaruh terhadap keseimbangan tubuh, gitu ya. Ada golongan ya tadi ya, ada golongan sedatif, tranquilizer ya, benzodiazepam. Ini obat-obat keras semua ya untuk jantung, itu nggak boleh kalau sedang konsumsi obat itu ya, berarti itu pasien dalam kategori fisik yang lemah. Jadi tidak boleh ditinggalkan untuk pasien itu, dibiarkan untuk pasien itu ke toilet sendiri. Nah, karena toilet itu merupakan salah satu penyebab faktor juga kecelakaan di pasien itu sendiri. Jadi jangan heran kalau nanti adik-adik ketemu dengan yang namanya ada pasien jatuh di toilet, itu jangan diketawakan, itu masuk di dalam masalah keselamatan pasien. Tuh ada lagi desain rumah sakit itu, makanya kan di setiap ruangan harus punya yang namanya toilet di ruangannya masing-masing. Kemudian yang nggak boleh terlalu banyak furnitur gitu ya, adik-adik sekalian ya.
Kemudian ini ada inadequate ya terkait dengan walker. Walker itu apa? Berjalan. Ya, kalau itu walker itu, tapi itu adalah alat bantu jalan, tongkat kalau kata kita ya. Tongkatnya nggak bagus, gitu. Di rumah sakit kan ada walker, alat-alat bantu jalan untuk pasiennya kan. Iya, Pak. Nah, kalau sudah nggak layak lagi jangan diberikan kepada pasien, kasihan nanti terjatuh. Kalau wheelchair itu apa, Pak? Wheelchair itu yang ini alat bantu duduk itu kan? Kursi roda ya, Pak? Ya seperti itulah, seperti kursi roda dan segala macam lah itu untuk alat duduknya itu ya. Nah, nih asesmennya. Jadi dilihat pasiennya, dimonitor ya, kemudian libatkan pasien, lapor peristiwa pasien terjatuh kalau ada. Tadi sudah lihat laporan kan di video kan ya? Masih ingat ya tadi video ya? Iya, Pak. Nah, contohnya seperti itu. Ini kan saya cuma ngulang-ulang dari video saja ya. Selanjutnya kan sudah dijelaskan jelas di video tadi. Ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan terhadap pasien, usia, riwayat, defisit, ya, kognitif, pola BAB, BAK itu ya, sampai pengobatan, anti hipertensi dan segala macam itu ada tuh situ ya. Nah, ini self assessment. Ini nanti adik-adik tidak usah terlalu dipelajari dulu lebih ya, karena ini nanti di pertemuan terakhir ya dengan saya nanti kita coba kelola manajemen risiko gitu ya. Ya setidaknya adik-adik pelajari, baca dulu ini nantinya ya tugas adik-adik habis ini. Saya berikan kesempatan untuk membaca ini gitu ya. Membaca ini tolong dipelajari, kalau nggak ngerti nanti tolong baca di internet gitu ya. Baca di internet, nanti di pertemuan terakhir kita akan coba bahas ini ya tentang self assessment resiko. 012 itu ada artinya. 012 itu ada artinya. Kalau 0 itu ya terkait dengan mobilitas ya berarti tungkai ya, tungkai atas dan tungkai bawah ya berarti orientasinya baik. Kalau seandainya dia tidak bisa bergerak ya adik-adik kasih nilai 2 nantinya. Oke. Nah, coba nanti ini kan ya dipelajari. Ya. Nah, tapi setelah ini selesai ya, setelah selesai saya kasih waktu 1 minggu adik-adik untuk mempelajari ini. Nanti di minggu depan ya, berarti minggu depan itu pertemuan ini ya terakhir ya adik-adik. Nah, karena nanti pertemuan di selanjutnya nanti kita diskusi saja terkait materi-materi yang adik-adik belum paham ya. Oke, nah ini juga tugasnya adik-adik ya. Nah, ini tidak akan saya jelaskan dulu sekarang. Nah, saya mau tahu dulu adik-adik sudah sampai mana pemahaman ini. Nanti saya jelaskan nilai 1 itu apa sih Pak? Nilai 2 itu apa? Itu sebenarnya sudah ada di situ gitu ya. Nanti kita kelola. Nanti akan ada manajemen risiko yang saya lihatkan gitu ya. Nanti akan ada risk grading metric yang akan saya jelaskan gitu ya di pertemuan terakhir. Nah, jadi ada 2 ya, tolong dicatat dulu, self assessment tolong dipelajari, cari di Google ya, dipelajari. Pedoman pencegahan nanti dicari di Google. Nanti terakhir di hari terakhir di pertemuan selanjutnya yang ini ya sama yang ini kita masukkan ke dalam sebuah risk grading metric. Nanti saya lihatkan risk grading metricnya ya. Berarti itu dipelajari dulu ya, Pak? Ya, dipelajari dulu, karena ini kan kalau saya jelaskan ini kan bisa seharian ya adik-adik yang menjelaskan ini. Maka dari itu ya adik-adik saya kasih tugas untuk mempelajari dulu 1 minggu ini maksudnya dari ini apa. Nanti di minggu depan kita coba masukkan ke dalam risk grading metric ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada ditanyakan, monggo silakan sebelum kita tutup. Nah, ini ada contoh rumah sakit Siloam ya. Nah, itu ada Dr. David ya. Terkait dengan yang namanya informasi ya di ruangan pasien tersebut. Nah, ini contoh nih, ini kan ada tuh. Nah, di pintu kamar harus ada ya, itu karena kita harus mencegah namanya pasien-pasien terjatuh. Nih di pintu kamar pasien itu harus ada nih. Ini contoh. Ini itu bukan sembarang hiasan loh adik-adik. Ini kan untuk tempat tumpuan nanti berpegangnya pasien. Ya. Nah, di sini lihat nih, kan ada tanda-tanda ya. Di situ hati-hati terjatuh ya. Ini ya juga sama ya di kamar pasien dan segala macam. Oke.
Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Ini selanjutnya adik-adik baca saja ya. Oke, Enggak ada, Pak. tidak ada. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Berarti ada 2 tugasnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak usah dicatat, cukup dipahami saja yang 2 ini ya. Nanti insya Allah di minggu depan kita bahas tentang pelanjutan dari ini, itu namanya risk grading metric ya. Gitu. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Saya lanjut diklat dulu ya adik-adik sekalian ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya closing dulu ya adik-adik. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, terpaksa harus dimajukan gitu ya, karena ya saya tahu pertemuannya masih 3 lagi ya, 2 sama ini, saya 2 udah ambil sekarang ya, mungkin minggu depan ya kita pertemuan di manajemen risiko. Saya takut tidak terkejar ya, karena minggu depan itu jadwalnya sudah full sekali ya, terkait dengan diklat ya, adik-adik sekalian ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, saya persilakan, masih ada waktu lebih kurang 15 menit untuk mempelajari itu ya, adik-adik sekalian ya, yang saya tugaskan tadi. Selanjutnya itu monggo silahkan, mau meninggalkan mau jalan-jalan karena udah weekend ya, monggo silahkan ya. Gitu. Oke, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.